Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya dan ini sudah di episode ke-48 di English Lab kita. Di episode kali ini kita akan membahas 10 proses memasak yang cukup common ya di telinga kita orang Indonesia gitu. Langsung saja kita mulai dari kata yang pertama. Kata yang pertama yaitu menggoreng. Menggoreng kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan frying. I'm frying some eggs, ya kan? I'm frying some vegetables. I'm frying some meat. Kata yang kedua adalah merebus yang dalam bahasa Indonesia kita sebut, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan boiling. Jadi you can say that you're boiling some water. Ya, kamu merebus air gitu. Kata yang ketiga yaitu mengukus. Nah, mengukus kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan steaming. Makanya alat pengukus itu kemarin kita sebut dengan steamer, ya. Atau dandang itu kita sebut dengan steamer. Kata yang keempat dan sekaligus kata yang kelima adalah memanggang. Memanggang ini kalau yang dipanggang adalah roti maka kita sebutnya dengan baking. Baking some bread. Tapi kalau yang dipanggang adalah sejenis daging-dagingan atau ikan maka itu kita sebut dengan roasting. Selanjutnya ada kata menumis yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan stir frying. Stir frying artinya menumis. Contohnya adalah I'm stir frying some water spinach. Saya menumis kangkung. Nah, bagaimana dengan merebus telur misalnya? Nah, merebus telur ini walaupun tadi merebus itu kita sebut dengan boiling dalam bahasa Inggris, tapi untuk telur kita nggak bisa bilang boiling some eggs, nggak bisa. Kita bilangnya itu poaching some eggs, merebus telur. Terus bagaimana misalnya kalau kita mau bilang mengorak-arik tempe atau telur. Nah, membuat telur orak-arik itu kita sebut dengan scrambling some eggs. Ya, scrambling some eggs. So you scramble the eggs, makanya kita sebut dengan telur orak-arik kalau dalam bahasa Indonesia. So if you want to change the eggs into tempe, that's fine as well. Tinggal ganti objeknya saja menjadi tempe. So I'm scrambling some tempe. That's it. Bagaimana dengan membuat telur mata sapi misalnya? Nah, telur mata sapi itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan sunny side up, ya. So untuk mengatakan bahwa kamu membuat telur mata sapi, simply say I'm making some sunny side up or I'm frying some sunny side up, gitu ya. Selanjutnya nomor 9 ya ini ya, 9. Itu mendendeng daging gitu ya. Bagaimana cara kita bilang dendeng daging gitu. Jadi dendeng itu kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan jerky. Jerky. Oke. Jadi untuk bilang bikin dendeng sapi itu kamu cukup bilang dalam bahasa Inggris kamu cukup bilang I'm making some jerky beef ya. Kalau dagingnya daging sapi. Nah, yang terakhir deh ini ya. Bagaimana kita mengatakan membakar ayam ya, membakar daging ayam dalam bahasa Inggris. Jadi membakar daging ini kalau dalam bahasa Inggris kita bilangnya grill. Jadi kalau mau bilang saya membakar daging ayam tuh kamu cukup bilang I'm grilling some chicken atau some turkey. Saya sedang membakar ini namanya ayam atau kalkun gitu ya. Kalau di Amerika itu banyak yang grilling some turkey, yang memanggang atau membakar kalkun karena memang ya, tradisinya begitu, terutama di Thanksgiving gitu. So ya, untuk kali ini tugasnya adalah cari dari 10 proses yang saya sebutkan tadi, cari proses yang paling kamu suka dan kamu jelaskan dengan mengkombinasikan apa yang sudah kita pelajari dari hari Senin, Selasa, dan hari ini ke dalam simple paragraph. Jadi bukan lagi kalimat ya, a simple paragraph. Seharusnya a simple paragraph itu setidaknya terdiri dari 5 baris. Alright? Mohon untuk kakak Musyrif dan Musyrifah ini tolong adik-adiknya dikoordinir supaya terlibat dalam kegiatan ini. Sampai jumpa di kolom komentar dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.